Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisa Aryani. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang tekanan. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Jika sudah selesai menyiapkan, mari kita mulai belajarnya. Sebelum mulai, jangan lupa diklik like, lalu klik subscribe, dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Ditunggu komen dari kalian. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang tekanan. Nah, dari pengertiannya sendiri, tekanan itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda. Jadi, si tekanan itu merupakan besar gaya per satuan luas. Nah, dari pengertiannya saja kita sudah tahu bahwa rumus dari tekanan itu merupakan P sama dengan F per A. Gitu. Oke, sekarang mari kita buat segitiganya. Nah, berarti yang di atas ini F, di sini P, sini A, gitu. Oke, ini dia segitiganya untuk rumus tekanan. Nah, rumus tekanan yang ini merupakan rumus tekanan pada zat padat. Itu. Oke. Sekarang, jika kita ingin mencari F-nya, maka rumusnya menjadi F sama dengan P dikali Nah, jika kita ingin mencari F-nya, maka rumusnya menjadi F sama dengan P dikali A. Jika yang ingin kita cari adalah si A-nya, maka rumusnya menjadi A sama dengan F per P. Seperti itu. Oke, ini untuk rumus tekanan yang dialami pada zat padat. Nah, sekarang kita akan membahas tekanan yang dialami pada zat cair. Oke. Nah, tekanan pada zat cair itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Ada tekanan hidrostatis, ada tekanan pada bejana berhubungan, ada hukum Pascal, dan ada hukum Archimedes. Sekarang kita akan bahas yang tekanan hidrostatis. Untuk tekanan hidrostatis, rumusnya itu merupakan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Oke, untuk segitiganya, maka yang di atas ini adalah P, sini Rho, sini G, di sini H. Seperti itu. Ini untuk segitiga dari rumus tekanan hidrostatis. Nah, untuk Rho dan G itu merupakan biasanya sudah diketahui pada soal. Jadi kita langsung cari rumus pada H. Oke, maka rumusnya menjadi H sama dengan P per Rho dikali G, seperti itu. Oke, sudah. Ini pembahasan tekanan pada zat padat dan tekanan pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatisnya. Selanjutnya kita akan bahas tekanan pada bejana berhubungan, pada hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini saya memiliki dua gambar. Untuk gambar pertama yang ini itu merupakan gambar bejana berhubungan sederhana yang berbentuk seperti huruf U. Oke, atau biasa dibilang sebagai pipa U gitu. Nah, di pipa U ini terdapat dua buah cairan. Oke, dua buah cairan. Ini cairan pertama yang 10 cm dan cairan kedua yang berwarna hitam ini. Oke. Nah, dua buah cairan yang memiliki ketinggian dan massa jenis yang berbeda. Seperti itu. Oleh karena itu, rumus dari pipa U ini atau bejana berhubungan ini merupakan Rho 1 dikali H1 sama dengan
dikali H2. Seperti itu. Ini rumus dari bejana berhubungan atau IPA U. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar yang ini merupakan gambar tentang hukum Pascal. Nah, di sini biasanya contoh dari hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari itu merupakan mesin hidrolik pada pencucian mobil. Itu. Nah, di sini ada dua buah bidang atau penampang yang memiliki luas yang berbeda. Ini A2, A1. Oke, yang dikenai gaya yang sama, besar gayanya sama di sini. Oke, besar gayanya sama besar, seperti itu. Oke, maka di sini rumus dari hukum Pascal ini merupakan F1 sama dengan A1, maksudnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, seperti itu. Oke, ini untuk rumus yang hukum Pascal, seperti itu. Oke, di sini hukum Pascal itu merupakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruangan tertutup yang akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, seperti itu. Jadi gaya yang diberikan pada bidang yang A, bidang tekan yang A, akan menghasilkan gaya yang sama besar juga di bidang yang kedua, seperti itu. Oke, ini untuk IPA U atau bejana berhubungan dan hukum Pascal. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Archimedes. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, di sini hukum Archimedes itu merupakan benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya, maka akan mendapatkan gaya angkat oleh zat cair yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi di sini, di hukum Archimedes ini terdapat 3 kemungkinan keadaan benda, yaitu ada yang tenggelam, terapung, dan melayang, seperti itu. Nah, seperti yang digambar ini, ada yang pertama ini ada yang terapung, kedua melayang, dan yang ketiga itu tenggelam. Sekarang kita bahas satu-satu. Ketika yang terapung ini, terapung itu merupakan zat massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya, atau rho benda lebih kecil dari rho zat cair. Nah, yang melayang di sini sama antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair, maka dikatakan rho benda sama dengan rho zat cair. Sedangkan pada kondisi yang ketiga, yaitu yang tenggelam, maka dikatakan bahwa rho benda lebih besar daripada rho zat cair. Seperti itu. Ini untuk si hukum Archimedes. Biasanya hukum Archimedes ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling terkenal adalah kapal selam, seperti itu. Nah, untuk rumus umum dari hukum Archimedes itu sendiri merupakan dari gaya Archimedes, F sama dengan rho dikali G dikali V, seperti itu. Ini merupakan rumus umum dari hukum Archimedes. Oke, selesai pembahasan tentang tekanan. Oke, kita sekarang akan membahas tentang keterangan dari rumus-rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Rumus tekanan ada P sama dengan F per A. P itu merupakan simbol dari tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Sedangkan F itu merupakan gaya, satuannya Newton. A merupakan luas permukaan, satuannya meter persegi.
Oke. Lalu kita ke tekanan hidrostatis. Ada P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya merupakan massa jenis zat cairnya. Satuannya kilogram per meter kubik. G-nya itu gravitasi, nilainya 10 meter per second kuadrat. H kedalaman zat cairnya, satuannya meter. Oke. Lalu di pipa U rumusnya masih sama, Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2 masih sama. Lalu hukum Pascal juga sama, F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sudah ada keterangannya. Untuk hukum Archimedes, F sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, V di sini merupakan volume zat cair. Oke, volume zat cairnya atau volume benda yang tercelupnya, maksudnya volume benda yang tercelup. Satuannya meter kubik. Seperti itu, oke. Sudah selesai pembahasan tentang tekanan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, tekanan yang kita bahas itu ada dua zat, terjadi di dua zat, yaitu zat padat dan zat cair. Pada zat cair itu terdapat beberapa penjelasan, yaitu ada tekanan hidrostatis, tabung U atau bejana berhubungan, lalu ada hukum Pascal, dan gaya Archimedes, seperti itu. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.